Saya ingat ya, saya pertama sekali masuk ke Sangiran itu tahun 1976. Waktu itu saya masih mahasiswa doktoral, ikut penelitian Profesor Yakob. Jadi kerjasama antara Balai Arkeologi Jogja dengan Laboratorium Antropologi Ragawi Universitas Gadjah Mada. Dan kami meneliti di wilayah Suruhan, daerah Karanganyar. Sebelumnya memang Laboratorium Antropologi Ragawi sudah mulai meneliti Sangiran, tapi tidak dalam kerangka kerjasama dengan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Ya, kita tahu Profesor Yakob sudah meneliti sejak tahun 60-an ya, di berbagai situs hominid di Indonesia dan termasuk diantaranya Sangiran. Mereka sudah mulai meneliti, mengadakan ekskavasi di beberapa tempat. Kondisinya sangat berbeda dengan sekarang ya, ketika saya pertama sekali memasuki wilayah Sangiran untuk penelitian. Ya, pada waktu itu lingkungan Sangiran itu gersang sekali. Tidak ada pohon. Sangat sulit mencari satu pohon saja. Dan cara-cara hidup penduduk setempat pun sangat berbeda dengan sekarang. Saya masih ingat penduduk setempat itu mandi di bulak. Ya, air yang tersimpan di satu cekungan-cekungan di sawah itu rame-rame pagi dan sore, ya di situ semuanya. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Sekarang lingkungannya sudah hijau, ya, dan tanahnya sudah semakin subur karena sudah menyimpan air. Dalam konteks penelitian, ya, pada waktu itu memang belum rame ya, para peneliti belum banyak yang datang ke Sangiran untuk meneliti. Tapi setelah Profesor Yakob aktif meneliti Sangiran, ada semacam sinergi antara Profesor Yakob dengan dua ahli lain, yaitu ahli pertama-tama bangsa Indonesia. Profesor Yakob di bidang paleoantropologi, yaitu manusia purbanya, Profesor Suyono yang mengepalai Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, ahli di bidang arkeologi, dan Profesor Sartono itu geolog dari Institut Teknologi Bandung. Jadi tiga profesor ini bersinergi merancang pengembangan penelitian di Indonesia pada umumnya dan di Sangiran pada khususnya. Nah, hasil dari penelitian mereka itu menjadi dasar pengetahuan kita pada masa sekarang. Sumbangan Sangiran untuk prasejarah Indonesia jelas sangat-sangat penting ya. Jadi ibarat prasejarah Indonesia itu terdiri dari 20 lembar misalnya, Sangiran itu mengisi lembar-lembar pertama. Artinya mengisi sejarah kehidupan yang tertua. Ya, tanpa data dari Sangiran, pengetahuan kita tentang kehidupan purba yang tertua itu masih banyak kekosongan-kekosongan. Jadi di sini pentingnya Sangiran, ya, memberikan pemahaman bagi kita dari mana asal-usul manusia purba itu, bagaimana kehidupannya, bagaimana proses adaptasi dan interaksinya terhadap lingkungan, hingga dia bisa berkembang turun-temurun sampai ratusan ribu atau jutaan tahun yang lalu. Untuk dunia, Sangiran jelas memberikan sumbangan yang tidak kalah pentingnya. Apa itu misalnya? Ya, kehidupan manusia purba kita tahu hanya ditemukan sisanya di beberapa tempat. Tidak banyak, bisa dihitung dengan jari. Situs-situs di Afrika, kemudian beberapa situs di Eropa, di Asia itu ada di Cina, dan di kita ada beberapa temuan kecil seperti di India dan tempat lainnya. Tetapi Indonesia sebagai lokasi yang terjauh ya dari Afrika atau dari asal usul manusia purba itu menjadi sangat-sangat penting. Karena apa? Karena ini menunjukkan bahwa Indonesia lah jarak yang terjauh
yang bisa dicapai Homo erectus dalam pengembaraannya selama hidupnya. Itu sebabnya ketika literatur, ketika diskusi-diskusi ilmiah tentang sejarah purba ada, Sangiran selalu ada di situ. Sangiran tidak pernah tertinggal. Dan Sangiran memberikan banyak pengetahuan tentang kehidupan purba itu. Ada beberapa ya pandangan-pandangan yang mewarnai ya pemahaman tentang kehidupan purba di dunia dengan penemuan dari Sangiran. Yang pertama yaitu tadi adanya migrasi manusia purba dari Afrika, out of Afrika. Jadi itu ada dua gelombang migrasi. Satu yang tertua out of Africa one, ya, keluarnya dari Afrika yang pertama, yang data-datanya dimulai di sekitar 1,8 juta tahun. Dan buktinya kita temukan di sini. Yang kedua adalah out of Africa 2 atau yang kedua, gelombang kedua, juga data-datanya kita temukan di sini. Itu sumbangan yang pertama dari Sangiran untuk dunia. Yang kedua menyangkut peralatan manusia purba. Kalau tahun 80-an ke bawah, para ahli cenderung mengatakan Homo erectus atau manusia purba yang hidup di Jawa tidak membuat alat-alat batu atau tidak mengenal teknologi alat-alat batu. Tetapi berkat penemuan-penemuan dari Sangiran, pendapat itu tidak benar. Homo erectus ternyata membuat juga alat-alat dari batu. Tentu mereka juga membuat alat-alat dari bahan lain. Misalnya dari tulang-tulang hewan yang sudah tidak dipakai lagi, atau dari bambu dan kayu. Ya, sebagai daerah tropis ya kaya sekali dengan pohon dan bambu. Nah, tentu mereka memanfaatkan itu. Masalahnya penelitian tidak menemukan lagi sisa-sisa dari bahan organik itu karena sudah punah termakan waktu.